penyerahan tersangka dan barang bukti itu disepakati besok lusa. Jadi kami sampaikan bahwa tidak dirawat, yang bersangkutan tidak dirawat. Jadi kita juga berharap ya agar kesehatan saudari NM terus dapat terjaga, agar ke depan dapat menghadiri persidangan ya. Kepastian nasib aktris sensasional Nikita Mirzani dalam perputaran kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang dilayangkan Reza Gladys akhirnya terjawab. Bila kemarin pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kali ini giliran Polda Metro Jaya lah yang membagikan informasi terbaru. Dalam konferensi pers yang dilangsungkan pada tanggal 3 Juni 2025 kemarin, Polda Metro Jaya membenarkan bila perkara Nikita sudah resmi dinyatakan P21. Dan selanjutnya penyerahan tahap 2 baru akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni mendatang. Tentunya informasi tersebut berhasil menjawab rasa penasaran publik yang kemarin turut dikejutkan pula dengan kabar jatuh sakitnya Nikita. Lantas seperti apakah reaksi pihak Reza Gladys? Serta bagaimanakah pula penjelasan pihak kepolisian terkait kelanjutan kasus Nikita? Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menerima surat P21 dari rekan-rekan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara dinyatakan sudah lengkap. Kemudian penyidik melakukan komunikasi dan koordinasi, disepakati untuk pelaksanaan tahap 2. Pelaksanaan tahap 2. Tahap 2 adalah penyerahan tersangka dan barang bukti itu disepakati besok lusa, hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025. Jadi kami sampaikan bahwa tidak dirawat, yang bersangkutan tidak dirawat, hanya dilakukan pemeriksaan oleh dokter dari Polda Metro Jaya karena ada keluhan nyeri dan pemeriksaan sudah selesai dilakukan hari itu juga. Bahwa pada prinsipnya kita ini kan berbicara kemanusiaan ya. Dengan misalkan adanya tahap kedua pelimpahan, berarti ada satu kabar gembira ya. Pertama dengan soal kesehatan dari saudari NM sudah pulih. Jadi kita juga berharap ya agar kesehatan saudari NM terus dapat terjaga, agar ke depan dapat menghadiri persidangan ya. Dan kemudian dapat memperjuangkan hak-haknya. Ya puji Tuhan, syukur kalau memang dia berarti sudah sehat, sudah bisa dilimpahkan, ya kita juga bersyukur. Soalnya kita juga prihatin kalau sampai dia sakit-sakitan akibat daripada P21 ini sehingga tidak bisa dilimpahkan P21 tahap 2-nya, itu kan sangat disayangkan. Kita berharap supaya dia sehat terus ke depannya, dilimpahkan tahap 2-nya, masuk ke pengadilan dalam keadaan baik juga dalam persidangan, dan semoga sehatlah selalu. Itu doa kita juga buat Nikita Mirzani. Kabar terkait kesehatan Nikita Mirzani yang mendadak menurun pasca ditetapkan P21 memang sempat menjadi perbincangan hangat. Bagaimana tidak, publik dibuat ikut khawatir akan kondisi ibu 3 anak itu. Namun di lain sisi, sorotan tajam sempat pula hadir dari pihak kuasa hukum Reza Gladys, yakni Julianus Paulus Sembiring. Sampai-sampai mereka menduga kalau kabar jatuh sakitnya Nikita hanya merupakan strategi pertempuran alias manuver hukum semata yang diambil pihak Nikita untuk melindungi sang klien.
kalau kemudian hari ini dinyatakan sudah P21 dengan penetapan tanggal 28 Mei, lalu kemudian ada informasi bahwa salah satu tersangka sakit, ya ini juga ada muncul pertanyaan juga ya bagi kami ya. Ini sama juga seperti yang kami sampaikan sebelumnya, modus-modus seperti adanya gugatan dewan prestasi. Ya itu kan ini modus strategi-strategi penasihat hukum biasa sih sebenarnya. Bagaimana kemudian untuk agar kliennya itu dapat dilindungi secara hukum, itu biasa. Kondisi dari klinik kita gimana Kak, Bang? Apakah benar dipindahkan ke RS Polri dirawat? Ada apa nggak apa-apa. Tadi keterangan dari pihak Kejati katanya sakit kondisinya Bang. Coba tanya tidak. Saya nggak ngelihat, saya kan besok aja. Oh, tapi klinik kita ada di dalam Bang. Apa? Klinik kita emang ada di dalam kan? Nggak sakit ya Bang ya? Nggak dipindahkan ke RS Polri? Coba nggak ada apa. Oh nggak ada. Kalau menurut saya sah-sah saja ya. Ya kalau ini dilakukan strategi seperti ini. Tetapi saya yakin dan percaya kalau aparat penegak hukum itu on the track terhadap asas legalitas kita, due process of law, saya yakin strategi-strategi ini tidak akan berhasil. Tetapi biasa itu. Ya kami juga dalam melakukan tugas kami sebagai advokat beberapa kali juga melakukan hal-hal seperti ini agar klien kami itu dapat diperingan atau lepas dari persangkaan pasal. Itu biasa seperti itu. Namanya juga kan advokat, melindungi kepentingan kliennya. Kalau terhadap ini ya kami berpesan lah, ini kan sudah menjadi pusat perhatian banyak masyarakat ya, dan kemudian sudah menjadi satu banyak yang korban ya. Termasuk dengan kejadian-kejadian reviewer ini di perang media sosial yang terlampau memanas dan sebagainya ya, sebaiknya ini strategi-strategi seperti ini tidak diindahkan lah oleh aparat penegak hukum seperti itu. Tak dapat dipungkiri, resmi tercapainya P21 tanda rampungnya berkas penyidikan memang menghadirkan dilema yang begitu hebat terasa di dalam hati Nikita. Namun siapa sangka, di hati Nikita tampak masih tersimpan rasa bersyukur walaupun garis hidup kini habis diselimuti kabut gelap ketidakpastian. Hal itu terbukti dari terkuaknya cerita jika Nikita Mirzani sudah mempersiapkan sapi untuk ia kurbankan di Hari Raya Idul Adha yang akan datang. Kabar itu sendiri datang dari pengakuan Hidayat, seorang ketua rukun tetangga di daerah kediaman Nikita Mirzani. Bahkan kini tersiar kabar kalau tahun ini Nikita disebut-sebut menyiapkan 5 ekor sapi yang masing-masing berbobot 1 ton. Alhamdulillah dia tahun ini juga akan menyumbangkan sapi ke masjid itu, kurban ke masjid sapi. Tahun lalu juga kurban juga dia. Kemarin sih yang WA Bu Nikita sendiri ya. Oh, Bu Nikita. Iya. Itu kapan Pak kalau boleh tahu? 2 hari yang lalu. Dia WA ke saya, Pak RT saya mau ngirim sapi kurban kemana gitu. Saya bilang ke masjid Bu gitu. Niki terus siapa Loli terus Arkana gitu-gitu. Terus sama orang tuanya 2. Dalam kesempatan yang sama pula, Hidayat berbagi cerita kalau setiap tahunnya Nikita memang tak pernah lupa untuk menyalurkan hewan kurban di masjid setempat. Dan menariknya, Hidayat juga menguak fakta bahwa Nikita Mirzani tidak pernah main-main ketika memilih hewan kurban. Buktinya, tahun lalu Nikita mengorbankan seekor sapi yang ditaksir memiliki berat hingga 1 ton. Dengan antusias, Hidayat sontak menunjukkan hewan tersebut kepada tim cumi-cumi. Wow, gede beratnya. Tahun lalu sih kira-kira ada 1 ton kali ya, yang gede mungkin 1 ton. Kemarin sih waktu saat pemotongan itu tahun lalu ya ada anaknya yang datang. Kebetulan kanikinya lagi sakit ya. Oh, anak pertama berarti yang perempuan? Anak yang kedua kali ya sih. Iya, anak yang kedua kayaknya, terus sama adiknya Kaniki.
Kita dulu ya. Ya. Oh, dipotongnya di situ, nggak di masjid. Masjid ini kan yang kemarin. Biasanya keluarga ini Pak datang nggak sih maksud? Tahun ini kalau boleh tahu udah berapa Pak? Maksud berarti? Udah belum datang nggak ya? Jadi belum dikirimkan pengiriman hewan kurban itu H-1 di sini terimanya. Kalau mau lihat itu berarti hari Jumat, kan motongnya hari Sabtu. Ya. Hari Jumat setelah Idul Adha lah, setelah sholat Idul Adha lihat, mungkin udah datang kali. Ya. Biasanya diantaranya siang gitu Pak? Biasanya malam ya. Kemarin jam 3 baru datang ke kita. Oh, yang dulu tahun lalu ya. Kalau sapinya sih diantar langsung dari itu ya, dari apa namanya, penjual yang antar langsung ke ini. Jadi kalian konfirmasi aja dia datang gitu. Selain lewat ketua rukun tetangga, tim Cumi-Cumi pun mencoba untuk menggali informasi soal Nikita dari warga setempat. Kala itulah terkuak fakta bahwa sosok Nikita yang keras dan kontroversial di luar sana nyatanya sangat berbeda dengan sikapnya ketika bertetangga. Ya, Nikita dikenal sebagai sosok yang ramah, tak pernah sungkan untuk bertegur sapa, bahkan kerap kali menyalurkan bantuan untuk para tetangga. Ketika sang buah hati berulang tahun contohnya, Nikita dikabarkan memberikan 300 paket sembako untuk dibagikan kepada warga. Lantas seperti apa pengakuan mereka tentang sosok Nikita? Baik ya orangnya. Dia kan jarang di rumah, terus juga jarang kelihatan keluarnya kemana gitu kan. Jadi jarang ketemu warga, tapi di lingkungan sih baik lah. Biasa-biasa aja sih, kagak terlalu sombong, suka negor orang juga. Terus nggak macam-macam lah pokoknya, kau baik aja. Bedanya ya jauh juga di masyarakat sih dia baik ya. Kalau di media kan dia apa namanya kontroversi apa sih itu teman. Beda ya? Iya beda. Ketika waktu itu ulang tahun anaknya yang ketiga, dia alhamdulillah memberikan 300 paket sembako untuk kaum apa yang membutuhkan lah gitu. Ya cukup prihatin aja gitu. Kaget saja. Itu juga saya juga tahu dari tetangga-tetangga gitu. Dia masuk kayak gitu, kena kasus begitu. Ya semoga kuat lah buat kakaknya kita baik-baik ke sana. Terlepas dari itu semua, Nikita Mirzani sebenarnya masih terlibat dalam perkara hukum lain, yakni terkait gugatan perdata Wan Prestasi yang ia layangkan terhadap Reza Gladys. Di mana gugatan tersebut disinyalir mampu menentukan nasib hukum Nikita menjelang sidang kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Reza. Pasalnya, lewat gugatan itu, Nikita mencoba untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak sama sekali memeras Reza, dan uang yang ia terima pun merupakan upah kontrak kerjasama. Wan Prestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban dalam perikatan. Hal ini adalah bagian dari ranah hukum perdata sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Ada di dalam gugatan Wan Prestasi yang disampaikan dalam website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa untuk menyatakan perjanjian kerjasama itu sah di mata hukum. Seperti itu yang kami baca. Pertanyaan begini kembali, apakah perjanjian yang dimaksudkan itu sudah merupakan perjanjian yang diinginkan oleh klien kami? Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah namanya Wan Prestasi. Kalau Wan Prestasi itu adalah persoalan keperdataan, bukan pidana ya. Adanya satu perpindahan uang ya, dari A ke B
Nah, ini kan ada proses, ada peristiwa, ada satu percakapan, ada satu komitmen, ada satu bentuk, suatu deal-dealan. Nah, inilah bentuk ini kan tidak berdiri sendiri. Artinya awal muasalnya dari mana? Kalau memang ini satu hal yang disepakati, satu hal yang memenuhi unsur kesepakatan atau fakta superfanda, artinya sudah memenuhi syarat-syarat, itu yang dinamakan suatu permufakatan yang sama-sama mempunyai hubungan terikat dan mengikat. Tetapi apabila satu pihak dari kedua belah pihak ini adanya satu keterpaksaan, adanya satu tekanan, dan bentuk-bentuk itu bisa dibuktikan, tentu ini tidak bisa dikatakan ini adalah satu bentuk kesepakatan. Di lain sisi, kini muncul dugaan baru yang menduga bahwa Nikita Mirzani sebenarnya sudah melakukan pengembalian sebesar 3 miliar 400 juta rupiah dari uang 4 miliar yang dipersoalkan pihak Reza. Sontak saja, isu ini pun membuat api perseteruan menyala semakin terang, hingga akhirnya pihak kuasa hukum Reza maju memberikan klarifikasi, di mana mereka menjelaskan bahwa uang itu bukan dikembalikan kepada Reza, melainkan telah disita sebagai barang bukti oleh pihak penyidik. 4 miliar uang yang katanya dikasih ke NM 4 miliar sudah dikembalikan 3,4 miliar ya. Berarti sebenarnya kerugian dari pelapor sekarang tinggal 600 juta aja. Wow. Kerugian aktual yang diderita sama pelapor di dalam masalahnya Nikita Mirzani ini kecil loh. Ternyata yang aku dengar cuma 600 juta aja. Jadi 4 miliar itu udah nggak ada ya ceritanya ya guys. Itu yang banyak salah bahwa dan 3,4 M itu disita menjadi barang bukti, bukan dikembalikan pada klien kami. Jadi barang bukti oleh pihak penyidik, itu jadi barang bukti. Nanti itu akan dilanjutkan ke pengadilan. Kalau P21 akan diserahkan itu semua. Jadi kalaupun kami nanti mengambil alih itu lagi, ya kami lakukan, jika terbukti nanti bahwa ini dihukum, ya kami melakukan PMH. Yang kami gugat bukan hanya 4M, dampaknya ini juga kami akan gugat. Jadi jelas, Bu, yang dimaksud PMH itu adalah pembuatan melawan hukum. Kalau jika terbukti sudah, kami gugat plus ganti kerugian. Beda dengan saat ini sidang kita tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, uang prestasi itu biasanya hukumannya cuma denda, nggak ada ganti kerugian. Itu pemahaman supaya paham kita bahwa uang prestasi itu biasanya, katakanlah saya punya utang kepada Mbak ini, kata utang saya 10 juta. Setelah dijanjikan tidak saya selesaikan, berarti digugurlah ke pengadilan plus bunganya yang dikenakan. Jadi kalau uang prestasi itu biasanya itu hanya masalah denda bunga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.